Ibu, sebentar Bu. Ya. Bu, mohon tanya, mohon izin Bu. Ya. Alasan Ibu tidur di pelataran ini kenapa sih Bu? Nah, emang apa Bu? Ke dalam aja Pak. Itu sama Oke. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ini kan banyak warga yang memilih tidur di emperan atau di pinggir jalan. Itu alasannya seperti apa sih Pak? Mungkin lebih nyaman dekat sama rumah, mungkin alasannya itu lebih terjaga lagi. Ya takutnya ada orang-orang yang memanfaatkan baik. Oh gitu. Alasan yang paling utama apa? Mungkin takut Lebih nyaman mungkin. Kalau di sana kan di lapang-lapang itu pertama jauh. Ada sih penampungan di sini juga, cuman kita lebih memilih di sini lebih nyaman sih. Lebih utamanya itu sih. Lebih nyaman ke rumah gitu. Sejauh ini Pak yang dibutuhkan apa aja sih Pak yang belum didapatkan? Yang belum didapatkan terasa ini udah terasa cukup sih. Kita nggak kekurangan alhamdulillah ya. Kita nggak kekurangan makanan alhamdulillah. Terus yang dibutuhkan lagi apa Pak? Mungkin kayak selimut belum ada ya. Iya, terpal mungkin. kasur lantai kayak gini. Lah kayak gini, ini baru nemu gitu. Ya kasur seperti ini. Oh itu ya, makasih ya Pak ya. Baik Pak, itu pengakuan dari warga setempat Pak. Baik, berarti masih banyak warga yang memilih untuk tinggal di sekitar rumah mereka dan menjaga harta benda yang ada di dalam rumah mereka. Jika mereka masih belum berani untuk tidur di dalam rumah, berdasarkan informasi yang kami terima beberapa hari yang lalu, ini masih terasa gempa. Yang Anda rasakan hingga pagi hari ini, Cahyat, apakah masih terjadi gempa susulan di sana? Baik, setengah jam yang lalu di situ saya sedang beristirahat dan merebahkan badan di lantai juga di emperan jalan. Saya merasakan getaran yang cukup, namun tidak signifikan, tidak terlalu besar. Cuman di setiap menit saya merasakan masih terjadi gempa-gempa susulan yang relatif dirasakan oleh sebagian orang dan ada juga yang tidak merasakan begitu. Seberapa intens getaran dari dalam tanah yang Anda rasakan, Cahyat? Kalau yang saya rasakan hampir durasinya hampir di 5 menit sekali, Mbak. 5 menit sekali dengan adanya gempa susulan, apakah tidak ada kekhawatiran warga atau adakah dari mungkin pihak BNPB yang datang untuk memberikan peringatan semacamnya, Cahyat? Iya, sejauh ini selama saya di lokasi di sini, peringatan yang dilakukan oleh warga sekitar melalui speaker pengeras suara di masjid atau musola. Warga juga sangat khawatir, namun gempa susulan yang terjadi memang mayoritas relatif kecil, Mbak. Yang terjadi cukup besar hanya sekali tadi malam pukul 2 dini hari. Cahyat, sudah 5 hari pasca gempa, kebutuhan apa saja yang masih sangat dibutuhkan untuk warga di Kampung Panembang Girang? Ya, seperti pengakuan dari tadi warga, yang sangat dibutuhkan adalah selimut dan kasur lantai, karena memang mengingat cuaca yang cukup dingin di beberapa lokasi Cianjur ini. Untuk kondisi cuaca di sana seperti apa, Cahyat? Cuaca sendiri di sini kalau malam hari itu sangat dingin, Mbak. Lantas bagaimana antisipasi masyarakat untuk mengatasi dinginnya malam? Ya, warga menggunakan kain dan selimut seadanya dan mencoba menyalakan api unggun, begitu, Mbak. Hingga dan warga sangat berharap adanya bantuan selimut maupun terpal untuk mendirikan tenda dan kasur lantai, begitu, Mbak. Jika dari petugas belum ada yang memberikan bantuan selimut ataupun air bersih, Cahyat, apakah dari teman-teman relawan ada yang sudah berkunjung ke Desa Mekarsari mungkin untuk mendata? Untuk sejauh ini menurut informasi
dari warga setempat memang sudah ada beberapa dari relawan yang memberi, namun jumlahnya masih belum merata begitu Mbak. Sejauh ini warga masih memerlukan banyak selimut dan kasur lantai dan tenda. Jika belum merata, apakah ada koordinator dari desa setempat untuk membagikan ataupun mendistribusikan bantuan yang sudah didapatkan dari teman-teman relawan kepada masyarakatnya? Sepertinya sudah Mbak, dan itu pengakuan dari warga juga tadi memang sudah ada koordinator, namun dengan kondisi yang memang masih belum stabil, banyaknya gempa susulan, dan ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi para, dan membuat kepanikan bagi untuk warga sendiri dan mungkin para relawan sendiri yang sudah bekerja keras melakukan pendataan di setiap desa maupun di setiap kampung begitu Mbak. Anda sudah mendapatkan informasi bantuan apa saja yang sudah diberikan dari relawan untuk warga di Kampung Panembang Girang, Cayat? Ya, untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa tanya salah satu warga di sini. Silakan Cayat. Ya, Pak. Untuk Pak yang sudah didapatkan bantuan dari sembako jenis beras, mie, kemudian tenda sebagian, jadi belum merata ke semua. Yang paling dibutuhkan ya alas tidur, selimut, terus lagi obat-obatan penghangat kayak kayu putih buat bayi, minyak telon, pampers, susu kayak gitu. Nah, penyebabnya yang belum merata itu apa sih Pak? Mungkin terlalu besar wilayah, satu KRT-an aja 8 pos gitu. Terus harus satu pos langsung ke KRW-an aja gitu. Kalau mau ada bantuan pun harus langsung ke RW gitu. Tapi apakah ada setiap di titik posko ada koordinator yang ada? Nanti setelah dari RW itu kemudian dipanggil lagi koordinator dari setiap RT, kemudian dipanggil lagi koordinator dari setiap pos. Baik, terima kasih Pak. Iya, itu dia salah satu pengakuan dari warga setempat terkait bantuan yang belum merata. Ada 7 hingga 8 posko, lantas untuk akses ke semua posko, apakah nantinya relawan ataupun petugas harus melewati medan yang cukup terjal atau masih bisa diupayakan untuk datang ke lokasi? Ya, jadi di beberapa titik memang sebagian ada yang memang akses menuju ke lokasi sulit ditempuh, ada juga memang yang sebagian besar terdampak aksesnya tidak terlalu sulit dan ini tidak jauh dari pusat kota. Kalau berdasarkan keterangan dari koordinator Cayat, bisakah Anda tanyakan seberapa banyak ataupun jumlah warga yang mengungsi? Baik. Untuk jumlah data yang terkumpul untuk saat ini, yang mengungsi ada berapa sih Pak? Yang mengungsi lebih kurang, kalau ini perkiraan saya Di kampung Panembang Girang ini RT RW 4 ya, sekitar 2-3 ribu orang. 2-3 ribu orang. Ya, perkiraan saya. Itu berdasarkan bilangan dari tiap pos dari KRT-an gitu. Jadi saya simpulkan sekitar 2-3 ribu orang. Baik, itulah pengakuan dari salah satu warga terkait total keseluruhan pengungsi di kampung Panembang Girang ini. Baik, terima kasih banyak Cahyat Supriyatna atas informasinya. Kami masih akan terus memantau perkembangan bantuan terkini di Kampung Panembang Girang, Desa Mekarsari. Jaga keselamatan, jaga kesehatan. Cahyat, terima kasih banyak. Baik.